Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elina Lisati dengan NIM 2011 1030 10006. Baiklah, saya di sini akan mereview sedikit materi tugas, yaitu status konservasi biota laut yang teridentifikasi di tempat pelelangan ikan atau TPI Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Nah, di sini Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah dengan aktivitas perikanan tangkap yang potensial di Jawa Barat, dengan pengoperasian umumnya di wilayah pengelolaan perikanan WPP 573. Luasnya daerah potensial penangkapan ini menyebabkan kemungkinan komoditas non-target menjadi lebih tinggi, termasuk biota laut dengan status konservasi tinggi. Nah, di sini Kabupaten Pangandaran terletak di wilayah pesisir selatan Jawa Barat dan termasuk ke dalam zona wilayah pengelolaan atau WPP Samudra Hindia yang mencakup perairan ujung barat Pulau Sumatera dan pantai selatan Jawa, dengan potensi andalan dalam sektor pariwisata, bahari, dan perikanan tangkap. Nah, di sini sumber daya lautan bersifat open access atau terbuka dan sering menyebabkan penyebaran terhadap pemeliharaan kelestariannya, karena masyarakat beranggapan bahwa mereka bebas mengambil sumber daya yang ada tempat kendali. Hal ini memberikan resiko akan penampakan ikan yang berlebihan atau overfishing, sehingga menyebabkan berkurangnya populasi ikan dan ketersediaannya menjadi langka. Nah, di sini kelompok ikan dari subkelas Mobranchi merupakan salah satu contoh biota laut dengan spesies berstatus konservasi penting yang sering tertangkap pada kegiatan penangkapan ikan sebagai hasil tangkapan sampingan atau bycatch. Bahkan Indonesia dilaporkan sebagai salah satu penghasil hiu terbesar di dunia dengan laju penangkapan yang sangat tinggi. Nah, di sini parameter utama yang diamati pada penelitian ini adalah jenis biota laut yang didaratkan di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pangandaran, yang dapat berupa ikan maupun non-ikan. Pelelangan ikan yang terjadi di tempat pelelangan ikan Kabupaten Pangandaran setiap hari tidak bergantung pada jenis tertentu saja, tetapi semua jenis ikan. Ikan hiu memiliki nilai jual yang sangat relatif tinggi dibandingkan ikan-ikan lainnya, terutama di bagian sirip. Jika nelayan terus menambah jumlah alat tangkap dan menangkap ikan setiap hari tanpa memperhatikan waktu dan daerah tempat ikan memijah, maka akan mengganggu kelestarian jumlah populasi di alam, sehingga hasil tangkapan akan semakin menurun. Itu menurut Fahmi dan Darmadi tahun 2013. Menurut Darmadi tahun 2015, sebagian besar tangkapan hiu di Indonesia merupakan produk hasil tangkapan sampingan atau bycatch. Sedangkan berdasarkan menurut Salim, setiap tahunnya sebanyak 16% hasil tangkapan perikanan dengan menggunakan gillnet di perairan. Flores Timur merupakan hiu dan pari, sedangkan jumlah pari mobula yang tertangkap mencapai 253 individu. Pada tahun 2017 di perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur, tercatat perdagangan produk berbasis hiu dan pari mencapai 79,49 ton dan dipasarkan ke kota-kota besar di Indonesia sebanyak 40,19% dari total tangkapan cantrang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah adalah hiu dan pari. Hiu juga dilaporkan kerap tertangkap sebagai bycatch tangkapan cantrang di Kabupaten Rembang. Nah, di sini menurut Bornatowski tahun 2014, eksploitasi berlebih terhadap sumber daya ikan hiu yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir
dan menimbulkan efek bagi keseimbangan jejaring makanan di laut sehingga mempengaruhi kelimpahan spesies masing-masing tingkat tropik. Salah satu dampak hilangnya apex predator dari lingkungan perairan adalah terjadinya tropik cascade yaitu terjadinya peningkatan kelimpahan populasi mangsa akibat menurunnya populasi predator. Hal ini terjadi karena adanya direct effect, yaitu hilangnya predasi secara langsung, dan juga indirect effect seperti kompetisi. Dampak ekologis maupun biologis lain akibat hilangnya hiu sebagai apex predator secara luas masih belum banyak diketahui dan perlu diekspor lebih lanjut.